Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi saudara-saudaraku semua, khususnya umat Kristiani, sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada. Selamat Natal, selamat berbahagia bersama keluarga. Banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa sepertinya sulit pada pemilu 2024 besok ini, khususnya Pilpres, jika berjalan satu putaran. Rata-rata mengatakan kemungkinan besar Pilpres akan berjalan 2 putaran karena persaingan antar ketiga pasang capres yang semakin hari semakin ketat. Tetapi tidak sedikit pula yang mengatakan tidak menutup kemungkinan Pilpres akan berjalan 1 putaran. Dan terkait hal ini, kalau saya pribadi sepakat dan berdoa, berharap mudah-mudahan Pilpres 2024 besok berjalan 1 putaran. Mengapa 1 putaran? Ada banyak keuntungan, ada banyak hal yang positif jika Pilpres ini berjalan 1 putaran. Yang pertama, tentu saja menghemat biaya APBN. Dari informasi yang saya dengar, yang saya baca, ketika Pilpres ini dilangsungkan 1 putaran, maka APBN bisa dihemat sekitar 17 triliun rupiah. Bukan dana yang sedikit, besar sekali. Bisa untuk digelontorkan peningkatan ekonomi, untuk menangani kemiskinan di tanah air ini. Ya, 17 triliun rupiah dana APBN bisa dihemat ketika Pilpres berjalan 1 putaran. Yang kedua, mengapa kemudian saya sepakat 1 putaran Pilpres? Karena dengan 1 putaran ini bisa kita hindari polarisasi politik, bisa kita hindari perpecahan politik, menghindari terbelahnya 2 kekuatan nasionalis. Ini berbahaya sekali menurut saya. Kalau sampai 2 putaran, kalau 2 putaran itu hampir semuanya meramalkan yang akan bertarung adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. 2 capres yang pendukungnya sama-sama nasionalis. Kalau sampai terjadi final Pilpres diadakan 2 putaran dan bertarung antara kubunya Pak Prabowo dan Pak Ganjar, maka polarisasi politik, keterbelahan politik sangat besar sekali potensinya. Dan yang berbahaya lagi, ketika 2 kubu ini berhadapan, saling berhadapan antar orang sendiri sesama nasionalis. Dan kita harus tahu di belakang kita, di balik layar pemilu Pilpres 2024 ini, ada kelompok-kelompok radikal yang siap menerkam, siap melakukan aksinya, numpang pada perhelatan Pilpres 2024 ini. Dan kita harus tahu, kita harus paham bahwa mereka itu bukan berdiri sendiri. Eksistensi mereka, gerakan mereka disinyalir adalah proksi dari kekuatan elit-elit global politik. Kekuatan-kekuatan yang numpang dari negara asing yang memang sedang mengincar Indonesia dan tidak suka Indonesia dipimpin oleh presiden-presiden yang pro NKRI, presiden yang seperti Pak Jokowi lah ya, yang bagi mereka merugikan, bagi mereka tidak menguntungkan. Nah, mereka ini menggunakan kelompok-kelompok radikal yang ada di tanah air. Ketika Pilpres 2024 berjalan 2 putaran, pasti mereka akan mengamati ketika polarisasi 2 kubu ini bertarung sangat keras dengan segala macam hoax, caci maki, ujaran kebencian, fitnah antar satu dengan yang lain. Kelompok ini sangat besar, sangat berpotensi numpang mengadu domba. Makanya dari awal saya tidak sepakat adanya cara-cara membabi buta menyerang salah satu kubu di antara yang sudah kita lihat menyerang Pak Jokowi habis-habisan gara-gara tidak sepakat dengan pilihan capres dan cawapresnya. Sampai mengatakan Jokowi berhala, menjelek-jelekan segala macam lah hujatan.
Ini tentu saja sama dengan menyiramkan bensin, menyiramkan petrama kepada kelompok radikal. Karena mereka sudah sejak awal dari dulu membenci Pak Jokowi. Ketika ada pihak lain yang melakukan hal yang sama, ya mereka akan kebrok, tepuk tangan, senang, kasih kompor terus, diadu domba, akan menyerupai, berpura-pura sebagai pendukungnya Pak Ganjar dan lain sebagainya, menyerupai pendukungnya Pak Prabowo, untuk saling ngomporin, saling mengadu domba. Makanya kalau Pilpres nanti berjalan satu putaran saja, ini tentu adalah hal yang kita inginkan dan bisa mencegah kelompok radikal numpang pada perhelatan Pilpres 2024 besok. Kita doakan mudah-mudahan memang hanya satu putaran, siapapun pemenangnya. Baik Pak Ganjar yang berpeluang atau berpotensi menjadi pemenang, ataupun Pak Prabowo Gibran yang akan memenangkan satu putaran ini. Kita dukung siapapun pemenangnya. Nah, oleh karena itu bagaimana solusinya silakan. Pasangan Pak Ganjar, Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, beradu program kampanye yang positif agar bisa memikat hati para pemilih, terutama pemilih pemula loh. Jangan dikira pemilih pemula itu bisa kita kategorikan pemilih yang usianya 17 sampai 30 tahun lah. Oke lah, itu kita anggap pemilih pemula. Itu jumlahnya tidak sedikit Mas, 60% lebih pemilih. 30-an persen. Ya, jumlah pemilih usia 17 sampai 30 tahun itu jumlahnya sekitar 60 juta pemilih atau dalam kurung 30%, sekian. Nah, ini yang perlu digait oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Silakan gunakan cara-cara simpatik sesuai dengan alam peradaban mereka hari ini. Tidak usah kemudian saling menjatuhkan, ngatain yang fitnah, hoax dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak positif dan itu sangat berpotensi memecah belah, sangat berpotensi mengadu domba dan membuat polarisasi pada pemilu besok. Nah, jika Pilpres bisa kita laksanakan dengan aman, jujur, adil, damai, satu putaran saja selesai gitu ya, maka stabilitas nasional menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang bisa kita harapkan terwujud untuk meneruskan program pemerintahan Pak Jokowi yang selama 10 tahun terakhir telah banyak sekali membangun infrastruktur yang luar biasa, dirasakan tidak hanya oleh orang-orang di Jawa, tapi di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke semuanya merasakan itu. Dan stabilitas nasional itu menjadi syarat mutlak, syarat utama agar program-program tersebut bisa berjalan dengan baik dan diteruskan sampai titik yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.